Agony in Europe tonight as Italy's death toll passes 10,000. A day after another morbid milestone, 919 dead on Friday, the most in one day Every in city in any the country. United States Global cases rising to above 640,000 deaths, stringent measures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Aziza Fasyah dari Program Studi Pariwisata Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 yang akan saya kaitkan dengan salah satu sektor yang terkena dampaknya, yaitu sektor pariwisata. COVID-19 ditemukan pertama kali pada tahun 2019 di kota Wuhan, China. Menurut beberapa ahli, virus ini berasal dari hewan, yaitu kelelawar yang dijadikan konsumsi oleh sebagian orang. Manusia yang terkena virus ini mengalami beberapa gejala umum, seperti tenggorokan terasa kering, batuk, bersin, suhu tubuh tinggi, disertai demam, dan gangguan pernapasan. Cara penyebaran virus ini melalui tetesan air liur atau muntah dalam kontak dekat tanpa alat pelindung. Karena penyebaran yang tergolong mudah tersebut, COVID-19 telah menyebar ke beberapa negara lainnya dengan cepat dan sudah banyak memakan korban. Melihat kondisi tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO segera mengeluarkan laporan tentang cara pencegahannya, antara lain seperti sering mencuci tangan, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, dan membiasakan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Beberapa negara menanggapi kondisi ini dengan menerapkan WFH atau work from home, lockdown, dan upaya lainnya guna membatasi aktivitas di luar rumah dan mencegah adanya kerumunan dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Akibat COVID-19, hampir seluruh aspek dalam kehidupan terkena imbasnya, termasuk pariwisata. Dapat kita lihat, kini tempat-tempat wisata dan hotel semakin sepi wisatawan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Jutaan pekerja di sektor pariwisata dunia terancam terkena PHK akibat COVID-19 ini. Pariwisata bagaikan barang berharga yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia membutuhkan perjalanan wisata. Dan industri ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian sebuah daerah atau negara. Namun, karena produk yang ditawarkan oleh industri pariwisata berupa jasa atau layanan, maka tidak mudah bagi industri ini untuk memasarkan dan menjual produknya dengan cara yang biasa dilakukan. Terutama di saat physical distancing dan social distancing mulai diberlakukan di berbagai negara. Dengan kemajuan teknologi pada era ini, usaha untuk mempromosikan dan memasarkan wisata masih tetap dapat dilakukan walau di tengah pandemi, yaitu dengan membuat virtual tourism, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa destinasi wisata di dunia. Namun, sayangnya belum banyak destinasi yang dapat menerapkannya, karena kemampuan dalam mengelola masing-masing destinasi berbeda. Jika perusahaan yang menawarkan barang kini beralih ke online shopping, maka perusahaan jasa seperti pariwisata dapat memanfaatkan virtual reality atau VR dalam memasarkan produknya. Dengan menerapkan konsep try before you buy experience, yang bertujuan mengembalikan selera dan semangat masyarakat untuk traveling lagi. Upaya tersebut dapat dikatakan efektif, karena pengelola wisata masih dapat memasarkan produknya walau dari jarak jauh, dan masyarakat juga dapat melihat cuplikan dari produk yang ditawarkan sebelum memutuskan membeli produk tersebut di kemudian hari.
Sehingga ketika pandemi ini berakhir, pariwisata dapat segera pulih kembali karena sudah ada keinginan dan permintaan untuk melakukan perjalanan wisata di masyarakat. Maka dari itu, penting bagi industri pariwisata termasuk hotel dan usaha pendukung lainnya untuk membuat perencanaan dan menciptakan inovasi sebaik mungkin terkait strategi dan tampilan wisata pasca COVID-19 agar terbentuk new normal di sektor pariwisata yang lebih baik dan wisatawan dapat dengan mudah berwisata kembali tanpa ada rasa khawatir dan ragu dalam diri mereka. Pandemi ini mungkin sempat meredupkan pariwisata, namun jadikan pandemi ini sebagai bahan untuk evaluasi dan mempersiapkan dengan matang langkah yang akan diambil ke depannya. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Selalu jaga kesehatan dengan pola hidup sehat seperti makan dan tidur teratur, makan makanan bergizi, berolahraga, dan tetap berpikiran positif. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Di rumah aja dulu, traveling kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.